A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat ini kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika Ramadan adalah sebuah perlombaan berlari, maka kita sedang berada di lintasan sprint menuju garis finish. Namun, ada satu jebakan besar yang sering menghampiri kita di akhir bulan suci ini, yaitu keletihan yang merusak keikhlasan. Di awal Ramadan, masjid penuh dan semangat kaum muslimin sangat meluap. Namun, di 10 hari terakhir, tantangannya berbeda. Tubuh mulai lelah, mata mulai mengantuk karena qiyamul lail, dan pikiran mulai terbagi dengan persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Disinilah keikhlasan kita diuji. Ikhlas bukan hanya beramal saat semangat, tapi tetap teguh beramal saat raga terasa berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ikhlas dalam ibadah di akhir Ramadan berarti kita melakukan iktikaf, tilawah, dan sedekah bukan karena ikut-ikutan orang lain. Bukan karena agar dianggap menjadi manusia yang soleh. Melainkan murni karena mengejar ridho Allah dan memburu malam Lailatul Qadar. Setidaknya ada 2 penyakit keikhlasan yang sering muncul di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama adalah riya, yaitu ingin dilihat. Hal itu bisa kita saksikan ketika orang yang melaksanakan iktikaf, melaksanakan sedekah, lalu mereka mengumbarnya di media sosial demi mendapatkan pujian, demi mendapatkan validasi, demi mendapatkan tombol like dan love dari para pengikutnya di sosial media. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hal yang kedua adalah ujub atau membanggakan diri. Merasa diri ini sudah hebat karena sudah khatam Al-Quran berkali-kali, lalu meremehkan teman-temannya yang lain yang ibadahnya belum maksimal. Dari itu semua, marilah kita mengingat pesan para ulama. Ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Sang Pencipta. Jangan sampai keletihan kita selama 20 hari sebelumnya menjadi sia-sia hanya karena kita kehilangan niat yang tulus di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lalu bagaimana cara kita menjaga kemurnian niat kita di sisa waktu ini? Setidaknya ada 3 tips bagaimana menjaga keikhlasan kita hingga garis finish akhir Ramadan. Yang pertama adalah perbarui niat setiap sebelum beramal. Ketika kita berdiri untuk melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan sholat malam, bisikkan dalam hati kita, ya Allah, ini hanya untukmu. Jadi meniatkan semuanya hanya untuk Allah, bukan untuk pujian manusia. Yang kedua adalah mencari ibadah rahasia. Di antara keramaian masjid, di antara keramaian orang berzikir, bertilawah, carilah satu amalan yang tidak diketahui siapapun. Mungkin doa kita di sujud terakhir, atau sedekah sembunyi-sembunyi tanpa harus diposting atau
dipertontonkan melalui media sosial. Lalu yang ketiga, anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir. Jika kita merasa ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bernafas, maka keinginan kita untuk dipuji manusia akan hilang dengan sendirinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita gunakan sisa waktu yang sedikit ini untuk benar-benar pulang kembali kepada Allah. Jangan biarkan persiapan baju baru atau kue lebaran mencuri kemurnian niat kita dalam berburu Lailatul Qadar. Sebab amalan yang diterima Allah bukan yang paling banyak dekorasinya, bukan yang paling mahal harganya, melainkan yang paling tulus niatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, menerima puasa kita, menerima tilawah kita, menerima sholat malam kita, sampai kita bisa menyelesaikan Ramadan ini menuju garis finish dan dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Qul qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.